Hello Technolovers, saat ini puncak singgasana Korps Bayangkara masih dipegang oleh Jenderal Polisi yaitu Listio Sigit Prabowo yang masa jabatannya akan berakhir di usianya yang genap 58 tahun seperti Kapolri sebelumnya. Lantas, siapakah yang akan menggantikan posisi nomor 1 di institut kepolisian tersebut? Berikut ulasannya. Meski banyak kasus yang terjadi pada saat masa jabatannya ini, ia masih tetap aman dan akan tetap dipertahankan. Kendati demikian, beberapa nama potensial sudah muncul di permukaan yang digadang-gadang akan menjadi kandidat terkuat yang pantas mengganti Komjen Listio Sigit setelah masa jabatannya selesai. Dan nama Matius De Fakhiri kabarnya jadi kandidat terkuat untuk menggantikan Kapolri Listio Sigit. Seperti apa sosoknya? Diketahui Matius De Fakhiri lahir di kota Ransiki, Manokwari Selatan 6 Januari 1968. Matius De Fakhiri berasal dari keluarga yang latar belakangnya memang keluarga pejabat Polri. Yang dimana ayah Matius De Fakhiri yaitu Natalis Fakhiri merupakan seorang polisi berpangkat Letkol Purnawirawan. Sementara sang ibunda yaitu Marta Kabi yang merupakan seorang perawat. Diketahui Matius De Fakhiri tumbuh bersama dengan 9 orang saudaranya dengan penuh kedisiplinan yang ditanamkan oleh sang ayah. Pantas saja ya, hidupnya penuh dengan kedisiplinan. Di masa kecil, Matius De Fakhiri tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Tapi pada saat ia berumur 1 tahun, Matius De Fakhiri pernah mengalami batuk dan kejang-kejang, hingga sempat mengalami mati suri yang sempat membuatnya kesulitan dalam berbicara. Untuk sosok Letkol Pol Natalis Fakhiri, di mata Matius De Fakhiri adalah orang yang pendiam dan pekerja keras. Meski ramah, namun kedisiplinan selalu menjadi modal dalam pengembangan tugas sebagai orang tua serta pengayom masyarakat. Meski memiliki gaji pas-pasan dan fasilitas yang berkecukupan, Natalis Fakhiri memiliki jiwa besar dalam merubah kehidupan 10 orang anaknya di bangku pendidikan dan kini menjadi sukses. Adapun pesan motivasi orang tua yang selalu diingat oleh Matius De Fakhiri, hidup itu selalu bersyukur. Betul bukan? Untuk pendidikan Matius De Fakhiri itu sendiri, setelah lulus dari SD YPK Merauke pada tahun 1981, ia masuk di SMP YPPK Taruna Mulia di Argapura meskipun 6 bulan kemudian, ia pindah ke SMP YPPK Santo Thomas Wamena dan lulus pada tahun 1984. Setelah itu, Matius De Fakhiri melanjutkan pendidikan SMAN 2 Jayapura dan disinilah ia menorehkan prestasi yang dimana Matius De Fakhiri berhasil memperoleh prestasi yang luar biasa. Ia mewakili Papua di kejuaraan atlet cabang lari. Dari kejuaraan itu, Matius De Fakhiri dan kawan-kawan sukses memboyong Piala Presiden pertama ke tanah kelahirannya. Setelah lulus dari SMAN 2 Jayapura pada tahun 1987, ia pun masuk ke Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1990. Irjen Matius De Fakhiri diketahui memiliki seorang istri bernama Rafatul Mulkiah, yang ditemuinya pada saat masih Dinas Kepolisian Kalimantan Selatan. Dari pernikahannya itu, Matius De Fakhiri dikaruniai 4 orang anak. Dan untuk kehidupan keluarga sendiri, Irjen Matius De Fakhiri itu sendiri juga terbilang baik-baik saja. Mengingat rumah tangga Jenderal Bintang 2 itu tidak pernah diterpa kabar miring. Setelah Matius De Fakhiri lulus dari Akpol, ia langsung dinas sebagai Samapta Polresta Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan. Karirnya mulai menanjak setelah dirinya diangkat menjadi Kapolsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin pada tahun 1992. Setelah itu, selama rentang waktu 1994 hingga 1996, Matius De Fakhiri lebih banyak menempati posisi di Brimob Polda Kalimantan Selatan. Dari kinerja dan pencapaiannya yang cukup memuaskan, membuat dirinya ditarik menjadi Pamakor Brimob Polri pada tahun 1998 dan di Resimen 1 Pelopor Brimob Polri. Setelah 3 tahun berselang, atau tepatnya pada tahun 2002, ia kemudian dimutasi ke Polda Papua sebagai Kasih Offset Brimob dan naik pangkat menjadi Kapolres Jayapura. Kemudian 1 tahun setelahnya, karir Matius De Fakhiri melejit menjadi Kapolres Jayapura pada tahun 2009. Dan berkat kinerja apiknya Matius De Fakhiri menjadi Wakapolda Papua Barat dan Papua di tahun 2020 hingga 2021. Ia mencapai puncak tertinggi dalam karirnya setelah dipromosikan menjadi Kapolda Papua. Semasa masih menjabat sebagai Wakapolda Papua, Matius De Fakhiri sempat menggegerkan publik dikarenakan berani menjawab tantangan KKB untuk perang secara terbuka. Berani juga ya Bapak Polisi satu ini. Walaupun demikian, Matius mewanti-wanti kepada semua pihak untuk berhati-hati karena peperangan secara terbuka menurutnya bisa berpotensi ditunggangi oleh pihak lain. Menurutnya TNI atau Polri tidak pernah takut dengan KKB, tetapi ia lebih memilih jalan hukum yang pas daripada perang terbuka yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa yang banyak terutama dari kalangan masyarakat sipil.
Diketahui saat Matius Depakhiri menjabat sebagai Kapolda Papua, jumlah penyerangan yang dilakukan oleh KKB mengalami penurunan. Yang dimana pada tahun 2022 ada 90 kasus, sementara pada tahun 2022 ada 106 kasus. Pada tahun 2021 lalu, Irjen Matius Depakhiri diketahui juga pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Bagaimana tidak, ia menghimbau TNI Polri untuk tidak berprovokasi dan melarang anak buahnya untuk mengejar KKB Papua dengan segala rentetan aksi yang mereka lancarkan. Tetapi ternyata Irjen Matius Depakhiri juga memiliki alasan sendiri. Menurutnya hal tersebut memang taktik KKB untuk memancing aparat agar mengejar mereka, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan penyerangan. Tak hanya itu saja, Matius Depakhiri juga mengatakan selain mempertaruhkan nyawa anggota, melakukan pengejaran terhadap KKB sama saja dengan memberikan senjata dan logistik secara cuma-cuma kepada KKB. Dan apabila tidak berhati-hati dalam melakukan operasi tersebut. Ngeri juga ya. By the way, kalau soal kekayaan, hingga saat ini belum ada informasi jelas mengenai total kekayaan sosok yang digadang-gadang menjadi calon Kapolri ini. Melihat dari pencapaiannya tersebut, sosok Irjen Matius Depakhiri sangat pantas bukan menjadi Kapolri selanjutnya. Di sisi lain, kalau melihat dari usianya butuh 6 tahun lagi bagi Kapolri Listio Sigit turun dari jabatannya. Apalagi kalau sampai diperpanjang rasanya sangat tidak mungkin. Mengingat dalam sejarah tidak ada Kapolri yang diperpanjang karena akan membuat regenerasi mendadak. Nah, itulah tadi ulasan mengenai Irjen Matius Depakhiri, kandidat terkuat Kapolri 2023. For Technolovers, gimana nih? Yuk, dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share. Thanks for watching.